Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut untuk hari ini, yaitu ayat 111, 112, dan 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Artinya, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkan kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Robnya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengucapkan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketertipuan orang-orang Yahudi dan Nasrani oleh apa yang ada pada diri mereka, di mana setiap kelompok dari keduanya, yaitu Yahudi dan Nasrani, mengaku bahwasanya tidak akan ada yang masuk surga kecuali yang memeluk agama mereka. Sebagaimana yang diberitahukan Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam surat Al-Maidah berikut ini. Mereka menyatakan, Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya.
Quran Surat Al-Ma'idah 18. Kemudian Allah Ta'ala mendustakan pengakuan mereka itu melalui pemberitahuan yang disampaikan dalam firman-Nya bahwa Dia akan mengazab mereka akibat dosa yang mereka perbuat. Seandainya keadaan mereka sebagaimana yang Seandainya keadaan mereka sebagaimana yang mereka katakan, niscaya keadaannya tidak demikian. Sebagaimana pengakuan mereka sebelumnya yang menyatakan bahwa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Kecuali beberapa hari saja. Kemudian mereka masuk ke surga, tetapi pengakuan mereka ini pun mendapat bantahan dari Allah Azza wa Jalla. Berikut ini adalah bantahan Allah Ta'ala berkenan dengan pengakuan mereka yang tidak berdasarkan dalil atau hujah dan keterangan yang jelas, di mana Dia berfirman, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Abu Aliyah mengatakan artinya yaitu angan-angan mereka yang mereka dambakan dari Allah tanpa alasan yang benar. Hal senada juga dikemukakan oleh Qatadah dan Ar-Rabi bin Anas. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakan, hai Muhammad, hatu burhanakum, kemukakanlah penjelasan kalian. Abu Aliyah, Mujahid, As-Suddi dan Ar-Rabi bin Anas mengatakan, artinya kemukakan hujah kalian. Sedangkan Qatadah mengatakan, berikanlah keterangan mengenai pengakuan kalian itu, in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang benar dalam pengakuan kalian itu. Selain itu Allah Ta'ala berfirman, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia berbuat baik, maksudnya barang siapa yang mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Berkaitan dengan firman-Nya, bala man aslama wajhahu lillah, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Abu Al-Aliyah dan Ar-Rabi bin Anas mengatakan, bala man aslama, yaitu barang siapa yang benar-benar tulus karena Allah. Masih berkenaan dengan ayat tersebut, wajah dirinya, artinya dirinya. Sa'id bin Jubair mengatakan, yaitu yang tulus ikhlas menyerahkan agamanya, sedang wa ma huwa muhsinun, ia berbuat baik, artinya mengikuti Rasulullah SAW, karena amal perbuatan yang terima itu harus memenuhi dua syarat, yaitu harus didasarkan pada ketulusan karena Allah Ta'ala semata, dan yang syarat kedua harus benar dan sejalan dengan syariat Allah. Nah itu ya. Jika suatu amalan sudah didasarkan pada keikhlasan karena Allah, tetapi tidak benar dan tidak sesuai dengan syariat, maka amalan tersebut tidak diterima. Nah itu ya syarat diterimanya amalan. Satu, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai syariat ya yang dicontohkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah ini ya, barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak sejalan dengan perintah kami, maka amal itu tertolak. Hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dengan demikian, perbuatan para pendeta ahli ibadah dan semisalnya meskipun mereka tulus ikhlas dalam mengerjakan karena Allah, namun perbuatan mereka itu tidak akan diterima hingga mereka mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang diutus kepada mereka dan kepada seluruh umat manusia mengenai mereka dan orang yang semisalnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadimna ila ma'ali وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.
Artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang bertebarangan. Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Sedangkan amal yang secara lahiriah sejalan dengan syariat, tetapi pelakunya tidak mendasarinya dengan keikhlasan karena Allah Ta'ala, maka amal perbuatan seperti itu ditolak. Sama ya kebalikannya. Ditolak juga kalau tidak niat karena Allah. Demikian itulah keadaan orang-orang yang riya dan orang-orang munafik, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Surat Al-Ma'un 4-7. Oleh karena itu dia berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyriku biibadatin rabbih ahada. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendak ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Quran Surat Al-Kahfi 110. Dalam surat Al-Baqarah ini Allah Ta'ala berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan. Dalam firman-Nya, falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, maka baginya pahala bagi Robnya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dengan amal perbuatan itu Allah Subhanahu Ta'ala menjamin sampai pahala kepada mereka serta memberikan rasa aman dari hal-hal yang mereka khawatirkan. Wala haufun alaihim, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dari apa yang akan mereka hadapi. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati atas apa yang telah ditinggalkan di masa lalu, sebagaimana yang dikatakan Sa'id bin Jubair, wali ahu khauf alaihim, dan tidak ada khawatiran terhadap mereka, yaitu di akhirat kelak. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati atas datangnya kematian. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala say'in qalatin nasara laisatil yahudu ala say'in wa hum yatlunal kitab. Artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Allah Ta'ala menjelaskan mengenai pertentangan, kebencian, permusuhan, dan keingkaran di antara orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana yang diriwayatkan Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas. Ia menceritakan ketika orang-orang Nasrani Najran menghadap Rasulullah SAW. Datang pula kepada mereka para pendeta Yahudi. Lalu mereka saling berselisih di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rofi bin Harmalah, salah seorang pendeta Yahudi, mengatakan, kalian tidak memiliki pegangan apapun dan mengingkari Isa dan Injil. Lalu salah seorang dari orang Nasrani Najran itu berkata kepada orang-orang Yahudi, kalian tidak memiliki pegangan sesuatu apapun dan mengingkari kenabian Musa dan kufur terhadap Taurat. Berkenaan dengan hal itu Allah Ta'ala berfirman,
Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala say'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala say'in wa hum yatlunal kitab. Dan orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani tidak mempunyai suatu pegangan, dan orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Kemudian Ibnu Abbas berkata, masing-masing kelompok itu membaca dalam kitabnya sesuatu yang membenarkan orang yang mereka ingkari. Orang-orang Yahudi kufur terhadap Isa, padahal di tangan mereka terdapat kitab Taurat yang di dalamnya Allah Ta'ala telah mengambil janji melalui lisan Musa alaihissalam untuk membenarkan Isa. Sedangkan dalam kitab Injil yang dibawa Isa terdapat perintah untuk membenarkan Musa dan kitab Taurat yang diturunkan dari sisi Allah. Masing-masing kelompok mengingkari kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Mereka itu ahlul kitab yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa masing-masing dari kedua kelompok membenarkan apa yang mereka tuduhkan kepada kelompok lain. Namun secara lahiriah redaksi ayat di atas mengandung celaan terhadap apa yang mereka ucapkan. Padahal mereka mengetahui kebaikan dari apa yang mereka kemukakan tersebut. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wahum yaclunal kitab, padahal mereka sama-sama membaca kitab, membaca Alkitab. Maksudnya mereka mengetahui syariat Taurat dan Injil. Kedua kitab tersebut telah disyariatkan pada waktu tertentu, tetapi mereka saling mengingkari karena membangkang dan kufur, serta menghadapkan suatu kebatilan dengan kebatilan yang lain. Wallahu a'lam. Firman Allah Azza wa Jalla, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Sedikit lagi ya. Demikian artinya, demikian pula orang-orang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Dengan ayat ini Allah menjelaskan kebodohan orang Yahudi dan Nasrani karena mereka saling melempar ucapan. Dan ini adalah ucapan yang bernada isyarat. Para ulama masih berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksudkan dalam firman Allah Azza wa Jalla. Alladzina la ya'lamun. Orang-orang yang tidak mengetahui mengenai ayat ini. Ar-Rabi bin Anas dan Qatadah mengatakan, orang-orang Nasrani mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi. Masih mengenai firman-Nya, kadzalika qalal ladzina la ya'lamun, demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui. As-Sudi mengatakan mereka itu adalah orang-orang Arab yang mengatakan bahwa Muhammad itu tidak memiliki pegangan apapun. Sedangkan Abu Ja'far bin Jarir berpendapat bahwa hal itu bersifat umum, berlaku bagi semua manusia, dan tidak ada dalil pasti yang menetapkan salah satu dari beberapa pendapat tersebut. Maka membawa makna untuk semua pendapat di atas adalah lebih tepat. Wallahu a'lam. Firman Allah Ta'ala, Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Artinya, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan mereka pada hari kiamat kelak, serta memutuskan hukum di antara mereka melalui keputusannya yang adil, yang tidak ada kezoliman, dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin.
Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.